Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Designin. Nah, kali ini gue mau share nih tentang kelanjutan pembahasan kita mengenai 10 shortcut paling sering digunakan atau paling hits di Microsoft Word. Nah, kita akan bahas secara alfabetikal dari Ctrl K hingga Ctrl T. Apa saja itu fungsinya? Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya, bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Oke nih, kita yang muncul pertama kali adalah Ctrl K. Jadi kita akan bahas secara alfabetikal ya, dari huruf K, L, M, N, O, P, Q, R, S, dan juga T. Nah, kita akan kombinasiin semuanya itu dengan function control atau tombol kontrol kayak gitu. Nah, pertama nih kita bahas tentang Ctrl K ya. Nah, Ctrl K itu berfungsi untuk memasukkan alamat tautan atau insert hyperlink. Nah, otomatis dengan gini, berarti sangat mudah banget tuh ingatnya, mengingat gimana fungsinya Ctrl K. Oh, Ctrl K itu hyperlink. Berarti K yang belakang tuh sebagai tautan bahwa oh kalau ada K di belakang hyperlink berarti gue pakainya Ctrl K kayak gitu. Mudah banget kan? Jadi kalau nginget-nginget atau menghafal shortcut, kalau gue sih biasanya pakai model cantol ya, metode cantol. Jadi mengait-ngaitkan sesuatu dengan yang mudah kita ingat kayak gitu. Kalau hyperlink, oh berarti K yang belakang nih K yang belakang ini menandakan bahwa kita harusnya pakai Ctrl K gitu. Nah, ini fungsinya kayak tadi gue bilang memasukkan alamat tautan. Jadi misalkan nih kita punya file Word, kita punya artikel. Nah, kita nggak mau masukin gambar atau memang kita nggak boleh masuk gambar di situ. Tapi kita bisa masukin nih, kita bisa masukin link atau kita bisa masukin tautan yang bisa langsung merujuk ke file yang bersangkutan. Misalkan kita mau input gambar, cuma nggak dibolehin input gambar, atau kita memang nggak mau input gambar di file artikel tersebut. Kita bisa masukin hyperlink agar kita bisa memberikan pratinjau gambar itu ketika link itu atau ketika hyperlink itu diklik. Nah, kita langsung coba aja langsung ya. Contoh nih. Contoh di sini gue mau input hyperlink di bagian akhir kalimat atau akhir paragraf ini. Nah, jadi caranya gampang banget, tinggal klik Ctrl K. Maka akan langsung muncul tuh dialog insert hyperlink. Dia bilang di sebelah kiri tuh ada existing file or web page. Jadi dia akan tanya web page yang sudah ada atau file yang sudah ada. Kemudian place in this document, jadi tempatkan di dokumen sebelah mananya, ataukah bikin dokumen baru, ataukah dengan tautan email kayak gitu. Nah, kalau ini gue contoh karena ini mau langsung pakai ya. Jadi gue pilih yang existing file or web page kayak gitu. Nah, mau di mana nih? Mau di current folder, filenya yang brosis mau masukin itu ada di mana? Kalau di folder saat ini berarti ya udah pilih di folder yang saat ini. Atau misalkan di brosis mau cari lokasi folder yang lain bisa browse page, atau misalkan recent file berarti file yang terakhir-terakhir ini dibuka. Nah, karena file yang gue mau masukin tuh ada di current folder, ada di folder saat ini yang sedang terbuka, di folder materi ini, gue tinggal masukin aja, double klik atau klik Pantai Kuta atau klik filenya ya. Kemudian oke. Nah, dia akan langsung muncul tuh. Akan langsung muncul nama filenya di sini kayak gitu. Karena di hyperlink dia akan kasih warna biru. Itu menandakan bahwa oh, ini bisa diklik nih. Ini bisa diklik atau bisa dilihat filenya. Nah, kalau kita deketin, jadi kalau kita jauhin kan kita nggak tahu apa-apa tuh. Nah, tapi kalau kita deketin di link hyperlink tersebut, dia akan bilang tuh Ctrl plus klik to follow link. Jadi kita tinggal tekan Ctrl di keyboard, kemudian klik linknya. Contohnya ya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita klik Ctrl, kemudian tekan terus, kemudian klik linknya, maka akan langsung muncul tuh preview dari file yang kita masukin menggunakan hyperlink. Kayak gitu. Jadi mudah banget kan untuk menyisipkan file atau foto atau apapun kayak gitu yang bisa langsung diklik, yang bisa langsung diakses dengan satu kali klik kayak gitu. Itulah fungsi dari hyperlink, jadi memasukkan alamat tautan atau file tautan yang bisa kita input atau kita bisa insert kayak gitu. Mudah banget, Ctrl K input hyperlink. Oke, kita melangkah selanjutnya yaitu adalah Ctrl L. Nah, mungkin sudah gak asing lagi sih bagi brosis yang memang udah sering pegang Microsoft Word ya, atau yang sering bikin artikel, esai, karya tulis dan lain sebagainya. Bahkan yang bikin skripsi, oh pasti dong.
Oke, nah fungsinya itu adalah membuat tulisan rata kiri ya, atau align live gitu ya bahasanya. Jadi dia intinya rata kiri tuh. Jadi yang awalnya tulisannya nggak beraturan atau mungkin tulisannya yang lagi rata lain gitu ya, rata tengah, kemudian justify dan sebagainya, kita bisa setting dia agar rata kiri dengan menggunakan Ctrl L. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal blok aja nih file yang mau di rata kiri kan. Kemudian tekan Ctrl L kayak gitu. Nah, Ctrl L jadi tekan tombol Ctrl terus di keyboard, kemudian tekan huruf L. Tuh, tampilannya akan langsung berubah. Yang merata adalah rata kiri. Yang awalnya tadi ratanya nggak rata ya tadi. Sekarang kiri rata semua tuh. Nah, tapi kalau dilihat di kanan memang nggak rata. Karena apa? Karena ini adalah rata kiri. Otomatis yang rata itu hanya difokuskan di kirinya doang. Kayak gitu. Kanan tetap dibiarin. Sesuai dengan kondisi realnya. Kayak gitu. Jadi kalau rata kiri, Ctrl L. Yang rata cuma bagian kirinya doang. L standing for life. Jadi dia L untuk left begitu ya. Jadi ingatnya gampang banget, L left kayak gitu. Oke, gampang banget kan untuk Ctrl L. Kayaknya udah nggak asing lagi sih untuk Ctrl L. Jadi gampang banget. Oke, kita melangkah selanjutnya yaitu Ctrl M. Nah, Ctrl M ini mungkin agak jarang dibikin atau jarang dipakai karena memang peruntukannya adalah menggeser penempatan paragraf ke kanan kayak gitu. Jadi biasanya kalau kita kan kita mau masukin paragraf tuh. Jadi kita mau bikin bahwa oh ini paragraf baru nih. Kalau di bahasa Indonesia atau di aturan tata letak dari paragraf itu kan dia harus sedikit lebih masuk ya di kalimat pertamanya atau di baris pertamanya. Nah, biasanya kita bisa pakai tab dan lain sebagainya. Tapi itu juga ada cara lain agar lebih cepat, yaitu pakai Ctrl M. Nah, Ctrl M ini berfungsi menggeser penempatan paragraf ke kanan. Maksudnya gimana? Langsung tuh dia masukin jadi simple paragrafnya. Nah, contoh gini, gue pilih ya Ctrl M. Tuh, dia akan langsung geser. Yang awalnya dia ada lurus di sini ya, lurus di sini. Kemudian ketika gue Ctrl M-in, dia akan langsung menjadi paragraf baru kayak gitu. Jadi dia akan langsung menggeser ke sebelah kanan untuk menandakan bahwa dia masuk di paragraf baru kayak gitu. Nah, mudah banget. Ini fungsinya lebih ke arah tata letak dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan brosis bikin artikel yang gue maunya agar dia lebih masukin deh, agar dia tidak rata dengan paragraf sebelumnya atau keterangan sebelumnya karena dia mungkin masuk penjelasan rincian mengenai subtopik tertentu gitu ya. Jadi Ctrl M sangat memudahkan kita dalam membuat subtopik. Jadi subnya sub atau bahasanya kita masukin ke dalam pembahasan sub tentang topik tertentu. Nah, itu kan harus masuk Ctrl M adalah solusi terbaik, adalah cara terbaik dibandingkan kita harus geser-geser nih si indennya kayak gitu. Jadi Ctrl M adalah fungsi menggeser penempatan paragraf ke kanan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai lupa fungsi dari Ctrl M. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke Ctrl N. Nah, Ctrl N ini kayaknya sudah umum banget sih digunakan, bisa di Microsoft Word, Photoshop, Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya. Simple banget penggunaan Ctrl N. N itu stand for new. Jadi kalau brosis ngingatnya gampang-gampang banget. N berarti new. Kalau new itu apa berarti maksudnya? Oh, berarti baru nih. Apa yang baru? Filenya. Kayak gitu. Jadi kalau brosis Ctrl N di suatu file, jadi misalkan ini berlaku hampir di semua file ya, atau di semua software ya. Misalkan di Photoshop, Ctrl N pun sama. Kemudian di PowerPoint atau di Excel pun juga sama. Ctrl L itu berfungsi membuat file baru atau berkas baru. Contoh nih, gua Ctrl N di sini. Misalkan gua di file ini nih. Gua klik Ctrl N. Jadi gua tekan tombol Ctrl, tekan terus, jangan dilepas, kemudian klik huruf N atau tekan huruf M di keyboard juga. Toh, dia akan membuka dokumen baru, yang berbeda dengan dokumen yang sudah kita punya kayak gitu. Itulah fungsi dari Ctrl N. Jadi dia membuka atau membuat
file baru. Jadi membukanya itu bukan membuka file yang udah ada, tapi dia membuka atau membuat file baru, yang file kosong yang belum pernah diisi sebelumnya. Nah, ini adalah fungsi dari Ctrl N. Jadi mudah banget ya. Kalau Brosys mau bikin, sebenarnya bisa sih pakai cara lain, misalkan masuk file dan lain sebagainya. Tapi untuk mempersingkat Brosys dalam melakukan pembuatan file baru, nah bisa langsung pakai Ctrl N for new kayak gitu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke shortcut lainnya, yaitu shortcut Ctrl O. Nah, apa nih fungsi dari Ctrl O? Oke. Nah, kalau Ctrl N tadi dia membuka dokumen yang baru gitu ya. Lebih ke arah membuatnya. Jadi membuat dokumen yang baru yang belum pernah ada nih, yang kertas kosong banget kayak gitu. Tapi kalau di Ctrl O, fungsinya adalah membuka file atau berkas yang sudah pernah dibuat sebelumnya, yang sudah pernah kita simpan di komputer PC tersebut kayak gitu. Jadi beda ya Ctrl N dengan Ctrl O. Kalau N itu benar-benar kita bikin baru di kertas kosong, kalau Ctrl O kita udah pernah punya file sebelumnya di PC atau di tempat penyimpanan di laptop kita kayak gitu. Nah, kalau kita mau bukanya tinggal Ctrl O. Ctrl O stand for open. O open. Open berarti buka. Mudah banget ingat-ingatnya kayak gitu. Jadi kalau kita coba nih Ctrl O, dia akan langsung muncul tuh pilihan-pilihannya. Kalau di sini ada banyak surat-surat yang banyak file yang udah pernah gue bikin. Ini contoh-contoh doang sih, contoh-contoh doang. Jadi kalau misalkan Brosys punya filenya, bisa langsung pilih browse. Nah, itu pilih tuh terserah di mana. Misalkan contoh di sini di file yang gue udah punya, misalkan pertama kali browse tuh langsung muncul kayaknya misalnya gini, PDIT, dua file ini A2J, K2T kayak gitu. Nah, ini bisa Brosys cari misalkan di dokumen lain, misalkan di dokumen, di local disk ya, dan lain sebagainya. Nah, itu Brosys bisa sesuaikan, browse sesuai dengan kebutuhan Brosys, cari di mana file tersebut berada kayak gitu. Nah, misalkan gue browse kali ini yang pertama gue mau buka, misalkan kemarin gue bikin tentang file shortcut A sampai J. Ketika gue klik kemudian gue open, dia akan langsung membuka file shortcut tersebut kayak gitu. Jadi dia berfungsi untuk membuka ya. Ini gue close dulu. Nah, dia berfungsi untuk membuka atau open file dari berkas yang udah pernah kita simpan sebelumnya kayak gitu. Itu adalah fungsi dari Ctrl O kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah kita tahu Ctrl O, kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu Ctrl P. Nah, Ctrl P itu kayaknya udah gak asing lagi deh. Dari namanya aja, dari inisialnya aja kita udah tahu bahwa P itu selalu standing, always standing untuk print. Nah, kalau print itu berarti berfungsi untuk perintah melakukan pencetakan berkas kayak gitu. Nah, print kalau hampir semua juga sih. Kalau tadi kan N, O, dan P ini hampir semua dipakai di semua software control shortcutnya kayak gitu. Nah, jadi misalkan kita mau print nih, biasanya kan kita masuk file kemudian print gitu ya. Misalkan file kemudian kita print. Nah, baru kelihatan tuh dialog printnya. Tapi kalau lebih cepat lagi, kita bisa pakai namanya shortcut Ctrl P. Jadi tekan Ctrl di keyboard, kemudian tekan huruf P. Nah, maka dia akan langsung muncul tuh dialog dari print. Kita bisa setting berapa kopinya, kemudian printernya mau apa gitu kan. Jadi ada banyak printer yang misalkan Brosys sudah punya, pilih aja sesuai kebutuhan yang sedang ready ya kalau bisa. Kemudian settingan print all page dan lain sebagainya. Nah, dengan Ctrl P ini akan mempermudah Brosys dalam mempersingkat waktu untuk masuk di print dialog ya. Jadi Ctrl P dia akan langsung masuk dengan cepat. Nah, di situ Brosys bisa menghemat tuh. Misalkan yang waktunya harus mungkin butuh 3 detikan untuk masuk di print dialog, dengan Ctrl P bisa 1 detikan bisa langsung masuk. Kayak gitu. Jadi menghemat waktu. Dan kadang kalau kita lagi error, misalkan mouse-nya lagi error atau lagi nggak pegang mouse, nah itu memudahkan kita dalam memasukkan diri atau menuju ke perintah melakukan pencetakan berkas atau print kayak gitu. Itu adalah fungsi dari Ctrl P. Jadi ingatnya gampang banget. P stand for
print gitu ya. P untuk print. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke shortcut selanjutnya, yaitu control key. Nah, control key ini apa nih? Nah, cukup jarang ya sebenarnya orang membahas atau menggunakan shortcut satu ini, karena untuk melakukan control key atau menggunakan control key sebenarnya kurang terlalu efektif sih kalau menurut gua ya. Maksudnya banyak sih yang pakai, cuma menurut gua jarang juga sih pakai control key. Dia berfungsi untuk menghapus pengaturan yang telah dibuat. Nah, pengaturan apa? Biasanya pengaturan formatting baik layout kayak gitu. Contoh ya. Misalkan gua setting file ini. Gua setting ke misalkan spasinya gua kasih 2,5 gitu. Nah, kemudian misalkan gua setting apa ya? Ini deh. Gua tambah settingan jadi 1,5 deh spacingnya. Kayak gitu. Nah, ini lebih ke arah ke pengaturan paragraf ya yang dimaksud untuk menghapus pengaturan yang telah dibuat, pengaturan paragrafnya. Jadi ketika bro sudah setting nih paragrafnya sekian, gue mau gini ya, spasinya sekian, kemudian mau afternya sekian, mau beforenya sekian, kayak gitu. Nah, ketika bro control key maka dia akan langsung terhapus. Contohnya kita tekan tombol control, kemudian kita tekan huruf key. Tuh, otomatis data formatting, jadi data paragraf formatting tadi yang udah proses setting, dia akan berubah tuh. Dia akan dirubah yang awalnya kita bikin sebagai 2, kemudian 1,5 kita rubah lagi. Ketika di control key maka dia akan langsung terubah formatnya. Formatnya akan langsung dihapus, disesuaikan dengan format standar dengan spasi 1.0, 1.0 kayak gitu. Nah, ini biasanya boleh kalau browser misalkan lagi nge-format paragrafnya ya. Jadi lebih ngena sih control key kalau penggunaan di pengaturan paragraf. Tapi misalkan browser mau kembali ke menu sebelumnya, bisa pakai undo. Undo tuh di sini kayak gitu. Jadi memang penggunaan control key ini masih belum, kalau menurut gua belum terlalu banyak sih orang pakai control key, karena memang dia hanya satu langkah untuk menghapus pengaturan yang telah dibuat satu persatu tuh kayak gitu, dan dia lebih fokus untuk menghapus settingan di settingan paragraf. Jadi nggak langsung semua settingan dia hapus. Misalkan gue udah setting nih ya, misalkan kan kayak ini ada strike through, kemudian gue kasih bold. Nah, dia nggak langsung menghapus semuanya, dia menghapusnya settingan paragrafnya doang. Jadi ketika di control key yang dirubah misalkan adalah paragraf, after, before-nya kayak gitu. Nah, itu adalah fungsi dari control key, yaitu menghapus pengaturan yang telah dibuat kayak gitu. Oke, kita melangkah ke selanjutnya. Setelah control key kita masuk di control R. Nah, mungkin nggak asing lagi nih bagi brosis ya. Biasanya temenan tuh antara Ctrl L, Ctrl E, Ctrl R, dan juga Ctrl J. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai Ctrl R, yaitu membuat rata kanan. Nah, rata kanan ini paling sering digunakan ketika kita pakai data tersebut atau pakai data yang berupa data angka ya, data nominal, data currency, data kayak satuan mata uang kayak gitu. Nah, itu paling sering menggunakan Ctrl R. Kenapa? Karena biasanya kalau uang itu kan pasti dimulai dari ujung paling kanan, ngejumlahnya biar sama terus. Nah, makanya biasanya Ctrl R ini paling sering digunakan kalau kita lagi pakai data-data keuangan kayak gitu. Jadi misalkan 1 juta tambah 2 juta tambah 500.000 itu kan pasti mepet kanan semua tuh ya, pertama-tama nolnya kayak gitu. Nah, makanya Ctrl L paling berfungsi untuk hal tersebut. Contoh nih, misalkan gua blok, misalkan sebelumnya dia left gitu ya, dia misalkan rata kiri gitu, contohnya begini, rata kiri. Gua mau rubah dia agar ratanya kanan doang. Nah, tinggal blok aja semuanya. Setelah diblok semua, langkah selanjutnya adalah brosis, tinggal tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian tekan huruf R-nya. Tuh, dia akan langsung menjadi rata kanan. Jadi yang kiri dia nggak akan rata tuh. Yang rata hanya kanan doang, kayak gitu. Lurus nih kanannya. Nah, memang fungsinya lebih cocok, lebih cenderung untuk penggunaan angka sih, tapi kadang juga
nggak ada salahnya, atau memang kadang juga digunakan di artikel, biasanya majalah atau misalkan penggunaan judul dan lain sebagainya. Nah, ini paling sering digunakan untuk sesuatu yang unik kalau di artikel ya. Tapi kalau penggunaan uang itu semua sesuatu yang lumrah dan hukumnya menurut gue kayaknya wajib deh Ctrl R atau rata kanan bagi setiap penulisan angka currency atau nominal-nominal uang kayak gitu. Nah, ini memudahkan Brosis juga kalau misalkan nanti Brosis punya data keuangan nih di Word gitu. Nah, Brosis bisa pilih Ctrl R agar dia rata kanan dan Brosis mudah dalam menjumlahkan angka-angka tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melangkah. Setelah kita punya Ctrl R, selanjutnya kita punya namanya Ctrl S. Wah, apa nih Ctrl S? Nah, Ctrl S kayaknya udah nggak asing banget deh. Karena hampir setiap kita setelah ngedit sedikit langsung Ctrl S, ngedit sedikit langsung Ctrl S. Nah, apa tuh fungsinya? S itu standing for save. Jadi S itu berarti fungsinya untuk nyimpen, save, simpen gitu ya bahasanya. Mudah banget diingatnya dan kayaknya gue udah nggak perlu jelasin panjang lebar deh ya untuk Ctrl S karena apa? Ya udah sering dipakai gitu bahasanya. Ctrl S untuk simpan, save kayak gitu. Misalkan jadi kita gue tetap contoh ini ya, misalkan bagi Brosis yang belum terbiasa pakai Ctrl S. Jadi selain kita bisa langsung klik icon save di sini, nah itu akan langsung muncul tuh save dalam kurung Ctrl S, itu shortcutnya. Brosis juga bisa pakai Ctrl S. Jadi misalkan gini nih, gue lakukan pengeditan, misalkan Geopark Rinjani terdiri kawasan. Nah, misalkan sebelum, ini kan harusnya sebelum ya, kan dia tipe nih, gue ganti deh jadi sebelum. Kemudian agar gue nyimpennya itu cepat, kan mumpung mending lagi ngetik, gue langsung aja klik atau tekan Ctrl S kayak gitu. Gue tekan Ctrl kemudian S. Tuh, dia akan langsung muncul tuh kayak saving di sini ya tadi. Nah, misalkan gue kasih ini jadi titik, baiknya gue kasih gini deh. Nah, gue ada lakukan perubahan di sini. Nanti gue tetap perhatiin di sini ya, di bagian agak bawah. Ketika gue tekan Ctrl S, dia akan langsung otomatis Word is saving. Kenapa? Berarti Word otomatis menyimpan apa yang gue lakukan perubahan ketika gue pilih Ctrl S kayak gitu. Jadi S for save for simpen ya gitu. Jadi untuk memudahkan proses lah untuk mengingat-ingat apa nih fungsi dari Ctrl S, yaitu untuk menyimpan suatu file atau suatu perubahan yang kita simpan gitu. Nah, misalkan gini, Brosis ini kan udah gue simpan nih sebelumnya. Misalkan Brosis bikin file baru gitu, misalkan Ctrl N gitu ya, kemudian misalkan ASDF bla 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 gitu ya, kemudian Brosis Ctrl S, yang muncul adalah dialog save kayak gitu. Mau simpen di mana? Misalkan mau simpen di sini, monggo gitu kan ya. Misalkan mau simpen di mana juga apa. Jadi kalau ketika pertama kali Brosis nyimpen, pertama kali Brosis Ctrl S di file baru, maka Brosis akan diarahkan untuk nyimpen dulu. Jadi dialognya di dialog save as. Namanya apa, save as, tipe as-nya kayak gimana, kemudian bisa langsung save kayak gitu. Nah, kayak gini berarti udah langsung ke save nih. Kalau Brosis rubah gitu, Ctrl S, dia juga akan langsung muncul pemberitahuan bahwa Word is saving kayak gitu ya. Jadi bedanya Ctrl S ketika dia merupakan file yang udah disimpan. Kalau file udah disimpan berarti dia kayak mengupdate doang. Tapi kalau dia adalah file yang baru dibuat, maka dia akan masuk dialog ke dialog save as ya kayak gitu. Jadi dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan atau dialog-dialog mengenai mau nyimpen di mana, tipe filenya apa, nama filenya apa, kayak gitu. Itu adalah fungsi dari Ctrl S. Oke, selanjutnya di function terakhir kita kali ini yaitu adalah Ctrl T. Nah, Ctrl T berfungsi adalah menggeser tabulasi bawah ke kanan kayak gitu. Jadi kalau kita biasanya kan kalau T ini standing for tab. Jadi tabulasi itu dalam kurung tab deh gue kasih biar Brosis gampang ingatnya. Tab ya. Nah, tab itu ada di keyboard juga tuh. Nah, dia di keyboard bagian escape, kemudian bagian tanda tak terhingga. Ada tab ke kiri dan tab ke kanan. Nah, kali ini untuk Ctrl T dia akan mengarahkan tabnya itu ke kanan Brosis. Jadi ketika Brosis tekan Ctrl T, otomatis dia akan mengarahkan tab bagian bawah ke kanan kayak gitu. Kalau tadi kan kita pakai kontrol apa yang untuk nih
Kalau ini kan, kalau Ctrl M kan dia ngerubah semuanya ya. Dia ketika kita Ctrl M, dia langsung menggeser semuanya ke kanan, termasuk di baris pertama, kalimat pertama. Tapi kalau Ctrl T enggak. Kalau Ctrl T dia hanya menggeser tabulasi bawah ke kanan. Jadi baris pertama dia tidak tergeser, tapi baris di bawahnya lah yang tergeser kayak gitu. Jadi misalkan Brosis ini ya memfungsikan agar dia masuk nih. Jadi misalkan dari baris kedua dan baris selanjutnya gue mau masukin dia ke kanan nih, agar dia kayak masuk jadi bagian dari utama atau bagian dari poin sub pembahasan dari pembahasan paragraf ini, langsung aja Ctrl T. Dia berfungsi untuk menggeser tabulasi bawah ke kanan. Oke, jadi memudahkan Brosis untuk membuat pembahasan subtopik seperti itu. Mudah banget kan? T standing for tab kayak gitu. Oke, sekian pembahasan gue kali ini. Jadi misalkan Brosis masih bingung nih dari penjelasan gue dari Ctrl K hingga Ctrl T, Brosis bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jawab satu persatu sampai jelas kayak gitu. Sekian video gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Designit. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Designit.